Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4, selamat datang di petualangan IPAS hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala apa yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang waktunya cek semangat. Coba yang ibu panggil namanya, acungkan tangan dan jawab, siap belajar. Hebat, semua sudah hadir dan semangat hari ini. Hari ini kita akan menjelajah dan mengenal lebih dalam makhluk hidup yang paling penting di bumi, yaitu tumbuhan. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana sih tumbuhan bisa berdiri tegak, menghasilkan udara, menghasilkan makanan sendiri? Nah, jawabannya ada pada bagian-bagian tubuhnya. Yuk kita kenali lebih jauh. Secara umum, bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Siapkan buku catatan kalian. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kita mulai dari bagian yang paling bawah, yaitu akar. Coba bayangkan, akar itu seperti sedotan raksasa dan jangkar bagi tumbuhan. Tugas utama akar adalah untuk menyerap air dan zat hara atau nutrisi yang paling penting bagi tumbuhan dari dalam tanah. Tanpa air yang diserap akar, tumbuhan tidak akan bisa hidup. Selain itu, akar juga sangat kuat, berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan supaya kokoh agar tidak tumbang ketika ada angin kencang. Ada dua jenis utama akar yang sering kita temui. Yang pertama, akar serabut yang sering kita temui di rumput, dan yang kedua, akar tunggang pada pohon mangga. Selanjutnya, mari kita lihat bagian yang paling tegak, yaitu batang. Batang ini adalah jalan tol atau pipa air utama yang ada dalam tubuh tumbuhan. Tugasnya adalah untuk menghubungkan bagian akar dan seluruh bagian atas seperti daun, bunga, dan buah. Batang ini bertanggung jawab untuk menyalurkan air yang sudah diserap oleh akar ke daun untuk dimasak. Selain fungsi transportasi, batang juga berfungsi untuk menopang daun dan ranting, memastikannya mendapatkan sinar matahari. Batang bisa kita bedakan menjadi dua juga. Ada batang kayu yang keras dan ada juga batang yang basah. Ini dia bagian yang paling sering kita lihat berwarna hijau, yaitu daun. Anak-anak, daun adalah dapur atau tempat memasak bagi tumbuhan. Proses memasak yang ajaib pada tumbuhan ini disebut fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, daun mengubah air yang diangkut oleh batang dan karbon dioksida yang ada di udara menjadi makanan untuk tumbuhan dan udara segar yang bisa kita hirup. Jadi, semakin banyak daun, semakin banyak pula udara segar yang dihasilkan untuk kita. Daun adalah pahlawan udara bersih di planet ini. Wah, indahnya. Sekarang kita akan bahas bagian yang paling cantik dan berwarna-warni, yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang tugasnya berhubungan langsung dengan keturunan loh. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Di dalam bunga terdapat bagian jantan atau benang sari dan bagian betina atau putik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian hewan penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu agar terjadi penyerbukan. Jika proses penyerbukan berhasil, maka bunga akan berkembang dan berubah menjadi buah. Nah, yang terakhir ada bagian tumbuhan yang paling kita suka. Buah adalah hasil perkembangan dari bunga yang seringkali terasa manis dan beraroma yang menggugah selera. Sebetulnya, tugas utama buah itu adalah untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Sangat mulia kan? Biji inilah yang merupakan calon tumbuhan baru. Jadi, buah juga membantu penyebaran biji supaya bisa berkembang biak dan lestari. Hebat! Kita sudah berhasil mengenal bagian-bagian tumbuhan seperti akar,